Jadi acara Escape di Jepang di tahun 2025. Semuanya senang banget. Karena kenapa? Karena ya semua orang-orang milenial lah ya, milenial Gen Z itu kan Jepang banget. Feren apalagi awalnya dia bilang, ya kan kita tanya, kapan mau syahadat? Dia bilang nanti kalau ke Jepang. Oh ternyata langsung diundang ke Jepang tuh. Terus dia bilang di Paris aja, ya itulah namanya wanita ya, cepat berubah. Oke, kita udah mau berangkat ke Jepang, tapi kita belum planning kita mau bahas apa. Ya. Yeay. Tapi di itinerary itu ada dua kan, sharing di sholat Jumat. Sholat Jumat sama acara. Sama acara Meconnect di Yokohama. Iya, tapi aku nggak ikut yang Jumatan. Tapi Ikut emang dong. nyiapin tema hari H tuh kan escape banget kan. Nah kalau at least lu harus siapin dikit lah mau nanya apa buat Ustadz Felix. Tapi sebelum kita bahas nih, sebenarnya ada sesuatu yang aku mau ngomong sih. Tapi aku tunda sampai sekarang karena mungkin aku nggak tahu sih kenapa aku tunda sampai sekarang. Tapi aku langsung aja ya, visaku ditolak. Nggak mungkin. Ke Jepang tuh visa. Nggak ada orang bikin visa ke Jepang ditolak. Iya. Apalagi kalau waiver tuh udah pasti. Benar sekali. Itu yang aku juga nggak tahu sih. Tapi that's the fact. Nggak, tapi beneran. You have to go without me. Enggak. Gini. Kan yang diundang Anda aslinya. Terus Anda menawarkan, saya ada nih 3 budak. Gitu kan. Ikut juga nih. Kan masa jadi Kalau- brand ambassador iya. Islam? Kalau yang datang budaknya doang, pertanggung jawabannya gimana? Aku juga mikir gitu sih. Enggak. Cuman gimana ya? Aku pikir ya mungkin kadang-kadang ya mungkin manusia itu kayaknya lebih baik nggak dikasih pilihan. Anjir ini serius. Serius. Itu ngapain? Ini kan acara Islam. Siapa yang paling Islam di sini? Masalahnya, pilihan sih. Ustadz tuh kan sebagai brand ambasadornya Islam. Nggak mungkin dong kita tanpa Ustadz. Benar ada Ustadz magang, tapi kan dia baru magang doang, Us. Si anjing. Emang dia lulus. Sumpah gue panik sih, bayangin sholat Jumat. Ya kan? Tunggunya sharing apa sharing? Iya. Sharing bisnis. Gua ada Sharing ide. finance. Gini aja deh. Gua ada ide. Gimana kalau kita ke sana jangan niat sharing. Nah, terus Konsep awalnya kan kita buat tamu. kita membawa sesuatu ke sana. Bukannya dakwah ya. Dan mereka kan kangen buat kita sharing dakwahnya Ustadz Felix gitu. Oke. Iya. We do what we do best. Jadi kita ke sana bukan untuk sharing, tapi kita ke sana justru untuk dapat sesuatu yang nanti bakal kita sharingkan besok di Jakarta. Kita nggak punya choice, dan aku pikir cara pendidikan terbaik dari Allah itu lewat perkara-perkara yang nggak nyaman. Dan lu tau nggak? Nih, gue bacain kata-kata lu sendiri nih ya. Escape itu bukan escape tanpa Felix. Tau nggak? Anjir. Tau nggak, Fer? Tapi escape gak bakal jadi escape kalau nggak ada Ustadz Felix. Gue nggak suka banget kata-kata tadi, tapi nggak bisa dibantah itu. Jadi gini ya, Fer ya. Aku coba untuk sederhanakan ya. Keberhasilan kita ke Jepang itu bukan ditentukan dari apa yang kita bagi, tapi apa yang kita bawa ke Indonesia dan bisa dinikmati oleh orang-orang di Jakarta. Ya udah gini, ini kan kita nggak nyampe 6 jam lagi nih. Ya. 6 jam lagi lah untuk flight, dan kita belum siapin apa-apa. Sebenarnya kita tetap bareng sih, karena kan balik lagi kan ini kan kita putusin bersama, sampai hari ini kita putusin bersama dan tetap akan kita jalani bersama sampai akhir. Kalau ada yang nanya, Makanya gua nganterin kalian sampai ke bandara, gua jemput kalian pas kalian udah pulang. Walaupun kita sudah melibatkan kayak 7 orang, 7 jalur yang berbeda, tapi masih juga belum bisa untuk mendapatkan visa, sehingga aku kebagian harus di Indonesia pada saat ini. Hey guys, it's time dan enjoy perjalanannya, santai aja, everything will be okay, serius. Dan aku di akhir punya misi tambahan buat kalian. Kalian harus cari 3 karakter, masing-masing orang. 3 apa? 3 karakter.
Dan 3 karakter ini mewakili masing-masing apa yang pengen kita pelajari. Cari sesuatu dari mereka yang bisa dibawa pulang. Pelajari sebanyak-banyaknya dari sana dan ambil daripada 3 karakter itu. Cari masing-masing, nanti kasih tahu ke aku. Aku di sini juga akan buat Sukoshi Jutsu versiku. Jadi enjoy, selamat jalan-jalan. Oke. Coba masuk ya. Dan satu lagi nih, Terakhir kali. aku punya bekal buat kalian untuk favorit saya. Oh, ini kita bikin ramen udah bukan makanan Jepang lagi. Xiaomi. Tuh, 2, 3. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim, berkahi saudara-saudara kami, tim kami yang akan pergi ke Jepang ya Allah untuk melakukan tugas-tugas yang baik. Selamat berlibur guys. Dadah. Bye-bye. Grup 4. Ketemu di Jakarta ya? Ketemu Ustaz Felix. Makan. Isinya snack-snack. Direkam koi. Kita lagi mau makan. Ya. Makan dulu. Kita sudah sampai di Jepang. Arigatou gozaimasu. Aku ngikutin apa sih pramugarinya tadi? Makan babi kan tadi? Nggak ada perlian babi. Ada. Nggak ada aja. Udang. B, lu balik itu cek babi. Lah aku udah milih tuh terus katanya nggak bisa. Wah dingin. Tapi dinginnya masih oke. Gila dingin banget. Seger banget. Enak banget udara Jepang. Day one menghirup udara Jepang. Dehan menghirup. Si Dehan belum pernah. Sebulan. Saya 10 juta. Sebulan di sini ngekos 10 juta. Kamar mandi dalam loh. Karma di dalam dong. Gila lampu merahnya sini gede banget ya. ผมคนไทยผมมาใช้คนญี่ปุ่น Hai. jujur nggak tahu Hai. ไม่ใช่คนญี่ปุ่นครับ Guys, mereka ke Jepang malah makan makanan tandul. Mending ke Turki sama Ustadz Felix. karena kita kangen sama Ustadz Felix makanya kita belinya kebab. Ke Jepang Ini beli sebagai- kebab. Lu is from Turki? Cakep guys yang jualan. Sedih nggak ada Ustadz Felix? Sedih nggak ada Ustadz Felix? Aku Felix Yao dan harusnya aku bareng dengan teman-teman sekalian pada saat ini di event May Connect yang dilaksanakan salah satunya untuk berbagi dan juga untuk menginformasikan tentang pembangunan Masjid As-Solihin Yokohama. Sebenarnya saya tuh pas kesini beban. Karena ini kan buat menggalang dana. Tadi saya yakin ada Ustadz Felix tuh pasti bisa gitu kan. Setelah Ustadz Felix saya hilang, apa bisa ya gitu. Kalau Ustadz Felix datang nih hari ini bisa, kita bikin 3 lagi pasti masjidnya bisa. Raymond, kamu tuh udah ngerti dunia, udah ngerti bisnis, udah ngerti ekonomi, walaupun belum terlalu ngerti agama, setidaknya coba belajar sambil sharing apa yang kamu pelajari di dunia gitu. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman di sini udah nyambut kita dengan baik. Karena ini pertama kaliku ke Jepang juga. Ternyata enak banget ya hidup di Jepang ya. Iya. Kayak slow living, damai gitu. Slow living. Slow living. No, belum tidur no. Belum tidur. Slow living. Ini dia master chef kita. Bakso pakai kuah. Teman-teman sekalian, ditempatkan sekarang di Jepang, itu adalah bagian daripada kemaha presisiannya Allah. Teman-teman sekalian, bukan hanya sekarang ditempatkan di Jepang, tapi diamanahkan satu masjid yang sekarang baru dibangun di Yokohama. Satu lagi amanah masjid buat teman-teman di Jepang. Dan aku berharap mudah-mudahan pembangunan Masjid As-Solihin Yokohama ini bisa selesai tepat dengan waktu, dan pada waktunya mudah-mudahan Allah memudahkan aku untuk menyelesaikan problem yang aku hadapi, sehingga aku bisa untuk berkumpul bareng dengan teman-teman sekalian, sharing di situ untuk menyaksikan langsung Masjid As-Solihin Yokohama yang kita bangun bareng-bareng. Ternyata yang bangun Yang bangun tidak ada yang muslim.
Tapi keren ya, mereka bisa tahu cara bangun masjid ya. Ya kan ada ilmu arsitektur. Mereka disuruh bangun candi juga bisa karena ada ilmunya. Oh, bukan hebat karena mereka bukan muslim terus bisa bangun bangun muslim karena mereka punya ilmunya. Tapi maksudnya mereka tahu isinya. Ngobrol. Setahun ini. Iya. Nih, kita ngobrol. Nih, emang di masjid mereka nanya, "Man, di masjid itu harus ada apa sih?" Dikasih tahu Mas Arif, masjidnya harus ada ini. Ada ini dikasih tahu, oh, dibikin sama dia. Begitu. Jadi ini prosesnya setahun, guys. Tahun desainnya setahun. Tahu tuh, Desainnya untuk setahun. desainnya sendiri setahun. Desain doang setahun. Ini desainnya segini nih. Tuh. Wow, tuh. Lebih tebal dari skripsi kalian. Dari proses awal Ya. sampai pengecoran sampai nanti Nanti masang Finishing listrik semua. beda lagi perusahaannya. Tadi total ada 10-an ya. Ada 10 perusahaan yang terlibat. bisa lebih kemungkinan. Oh, so far sudah 10. Kemungkinan akan lebih. Ya, jadi bagusnya pembangunan masjid ini adalah tidak serakah, tidak dimonopoli oleh satu pihak, satu perusahaan yang kan kalau di kita kayak banyaknya kalau udah dapet tender itu menang ya udah dia semua kan, dari listrik, ngecor, bangun apa semua dia. Kalau di sini dibagi-bagi maksudnya dia. Apapun kan dimulai dari tetangga kan. Iya. Jadi jangan cuma ketika kita susah kita minta tolong tetangga, tapi juga ketika kita punya proyek dan kita bisa berbagi ke sekitar, ya kita ke sekitar, jangan yang jauh-jauh dulu. Jadi mereka juga pakai subkon yang ada di daerahnya itu gitu. Oke. Kalau yang Bandung nih ya yang daerah Bandung sekitarnya itu Iya udah. diajak juga. Iya, sama, yang gitu. Nggak nyari keluar ya. Enggak. Misalnya Nggak nyari walaupun sendiri. yang oke misalnya ada di Tokyo nggak langsung gitu ya, tetap Iya. menghidupkan yang di sekitarnya ya. Ya, yang di situ ditanyain dulu bisa apa enggak gitu. Kalau mereka nggak bisa ya baru nyari yang lain. Gitu. Itu Islami banget loh sebenarnya loh. Iya. Teman-teman, hari ini kita lagi main di Masjid As-Solihin Yokohama. apa arti aslinya? Anak-anak soleh. Orang-orang soleh, sama anak-anak. Soalnya terakhir progresnya tuh belum segini, sekarang udah bisa dilihat lantai satunya tuh Udah jadi seperti ini. Ini lantai udah ready sebenarnya. Kalau ada rezeki lebih ya donasikanlah untuk rumah-rumah ibadah seperti ini. Berarti kalau misalnya sampai mati, pahalanya masih bisa nambah. Iya, bener. Cuma 3 yang bisa nambah pahala. Salah satunya ini. Yang pertama adalah amal jari. Bukan, tunggu dulu. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Oke. Lu doain orang lu nggak? Yes. Ya, kedua yang seperti ini. Amal-amal tempat-tempat ibadah seperti ini. Amal ke tempat ibadah. Ya, amal jariah seperti ini. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Oh, dakwah. Iya, misalnya nih, Raymond bikin video dakwah nih kan, bikin escape banyak terus dia meninggal. Selama ada orang yang nonton video itu dan mendapatkan manfaat, dia akan terus Masya Allah. mendapatkan pahalanya si Raymond. Masya Allah kan. Dia itu nggak ada Ustadz Felix. Apa? Dia itu nggak ada Ustadz Felix. Mulai biasa aja. Mulai terbiasa. pas berangkat gimana deh kita gak ada Ustadz sedih, nyampe sedih. Dia itu biasa aja. Apa-apa lah. Yang ternyata keren banget. Di sana aku salut sama teman-teman di Yokohama sini. Mereka punya effort dan hati yang tulus buat sama-sama membangun masjid supaya mereka bisa sholat bareng-bareng Jadi kalau di sini. Buat yang mau berdonasi, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Jadi Ustadz Felix kan ngasih misi ke masing-masing dari kita. Kalian harus cari 3 karakter. Masing-masing orang. 3 karakter. Misi yang dikasih ke gue adalah gue harus nyari Yusuke. Orang Jepang yang mungkin bisa dibilang tiap hari atau hampir tiap hari keliling di Shinjuku, teriak-teriak Free Palestine, dan bahkan masih sampai sekarang, walaupun sekarang udah ceasefire dan gencatan senjata, dia masih melakukan itu. Nah sekarang gue lagi nyari Yusuke di mana. Jadi ayo, semoga ketemu nih ya, semoga dapet. Kita keliling Shinjuku nyari dia. Oke, sekarang kita lagi ada di Shinjuku mau cari Yusuke. Dan ternyata di sini stasiunnya tuh super rame. Kita sampai tersesat ya. Ya, ini emang Shinjuku kayak gini, labirin emang. Dulu gue pernah tersesat sampai keluarnya harus bayar Bayar berapa? 30 yen seorang. Rupiahin dong.
Udah berasa kayak pasar Senen di hari Minggu kalau kata kue. Yusuke di Jepang. Itu loh yang tiap malam itu teriak tentang Baitul Maqdis, Palestina, Free Palestine gitu. Itu aku pengen banget ketemu. Ya, alhamdulillah sih udah diwakili sama Koi sih, dan ada cerita seru. Ternyata Koi di situ ketemu dengan orang Israel dan ribut gitu. Terus saya mau nyari lagi bisa nggak usah ditanya-tanya dulu gini. Saya mau keliling dulu nyari dulu. Iya. Harganya ketemu. Jadi kita ketemu. Kita ketemu. Tuh yang ngobrol. Tuh. Grogi nggak ketemu Yusuke? Gue ketemu pejuang, ya, orang yang konsisten. Gue akui gue aja tidak bisa sekonsisten beliau. Gila, keren nih orang. Ciao. I'm Koi. My name is Koi. Yeah. I'm from Indonesia. Indonesia. This one is Raymond, my friend. And this one is Farhan. Nice to meet you. Yeah, I'm from Indonesia. I'm a big fan of you. Why you doing this? Why? 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 Your reason? I want to protect humanity. Okay. Many people now all over the world, Yeah. many people ignore blind eyes and Yeah. But the cheese fire is already vegan, right? The cheese fire. yeah, Cheese fire. But you keep doing this. Ah. So you don't believe in cheese fire or what? yeah. I can't trust Israel government. Many times Israel break the deal. Okay. Yeah, and I every day now ceasefire, but every day raise my voice. Okay. So do you believe that what are you doing this? What are you doing now, little by little, is gonna big? Do you believe in that? Do you know that you are inspiring so many people? You know? Yeah, No. You need to know that. Many people inspired by you. I'm surprised because my protest so small. No. Yeah. It's so small, but because you are doing it every day, Yeah, it's getting bigger. yeah, Sukoshi Jutsu. yes. Little by little, now it's getting bigger. And congratulations for that. I'm your big fan. Thank you very much. We thank you too. Thank you. For what you've done. Thank you very much. Okay. Never give up. Never give up. And never stop talking about humanity. Never stop talking about Palestine. Never stop talking about Sudan, Congo, Yemen, Lebanon. Boycott Israel government. Boycott Israel. Boycott Israel. Free Palestine. Ayo tuh. Gimana kok ya Cil dari wawancara Yusuke? Emang keren sih Doi ya. Berasa emang tulus, emang ikhlas, emang peduli kemanusiaan. Dia nggak dibayar. Dia tiap hari abis kerja dia kesini. Tadi Farhan nanya, dia muslim atau bukan? Bukan, dia bukan muslim. Dia non muslim, gue nggak tahu agamanya apa, yang pasti dia non muslim. Itu juga udah banyak infonya di tempat lain. Dan jadi dia pure peduli masalah ini karena kemanusiaan. Dan karena lagi emang masalah Gaza, masalah Palestina itu bukan masalah agama, itu masalah kemanusiaan. Lu Kristen, di Gaza juga orang-orang Kristen dibantai. Gereja yang udah umur ratusan tahun juga dihancurin. Jadi nggak ada alasan buat gak ngedukung ini cuma gara-gara lo non muslim misalnya, karena balik lagi ini masalah kemanusiaan. Begitu. Dah, gue mau ngikut dia demo lagi ya. Dah. Farhan itu pernah nulis di grup ketika kita mau pergi ke Jepang, kita mengambil satu judul Sukoshi Jutsu. Itu adalah bertumbuh dengan pelan atau pelan-pelan lalu bisa nempel. Lantas di situ ada satu tema, ada satu subtema di dalam Sukoshi Jutsu itu adalah bertumbuh tidak selalu bertambah. Seringkali justru melepas sesuatu untuk bisa bertumbuh. Ternyata bagi mereka berarti aku yang lepas. Tapi lebih tepatnya justru adalah aku yang harus melepas mereka lalu pergi ke Jepang untuk melakukan satu tugas. Karena itu selamat bagi teman-teman sekalian untuk menyaksikan, selamat untuk enjoy di dalam acara ini karena aku yakin mereka pasti ada banyak yang bisa disampaikan. Dakwah di jalan Allah. Semua ikhlas lillahi ta'ala. Ketika kita ikhlas karena kita percaya ini karena Allah, kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah dakwah berbagi kebaikan seperti itu. Masya Allah, keren banget gua. Sukoshi Jutsu artinya sedikit demi sedikit kita bakal mencapai bukit.
Gak maksud gue, kan gue selewat doang gitu, kenapa jadi difokusnya ke gue. Jadi set lu tetap ke Raymond. Kita mau menyebarkan aliran Ustadz Felix di Jepang. Aliran Ustadz Felix. Felix kayak di gereja. Ini parah. Sumpah gereja kayak gini mirip. Ini kita lagi persiapan. Bisa dilihat panggungnya Make Connect. Nah, tolong di luar aja, jangan ganggu kita ya. Maaf ya, ini lagi persiapan semua soalnya ya. Di luar ya tolong. Nggak cukup. Lausan aja nggak cukup beli segini. 500 nggak cukup. Oh, by the way guys, aku lagi bawa Xiaomi. Nanti buat makan. Karena di Jepang tuh benernya susah cari makanan halal meskipun udah banyak. Gak usah sok paling spesial sendiri deh. Gue juga bawa Xiaomi. Gue juga bawa, gak cuma lu. Apa sih kok jadi kompetisi gini? Karena emang Xiaomi itu harus jadi yang utama. Kalau lu gak mengutamakan Xiaomi, berarti lu kalah dari gua. Xiaomi. Siapa yang nyangka ada Ustadz Felixnya? Ayo jujur. Ya, angkat tangan yang kira. Doa. Ya, kena deh. Banyak. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, kami udah berusaha sebisa mungkin buat ngebawa beliau ke sini. Tapi entah apa yang beliau lakukan di 2020 lalu ya, sampai dia akhirnya ditolak visanya. Pernah dengar orang visa waiver ditolak gak katanya? Belum kan? Baru ini makanya kita juga nih udah lewat berbagai jalur udah nggak bisa. Jadi ya udah dia mengirim kita bertiga ke sini untuk mempelajari kultur-kultur yang ada di Jepang yang bikin Jepang bisa jadi sebagus ini, semantap ini untuk kita bawa ke Indonesia untuk kita terapkan agar nantinya Indonesia bisa seperti Jepang. Amin. Tidak melebihi karena kita tahu diri ya. Selevel aja jangan melebihi. Testimoni tanpa Ustadz Felix jangan lagi please. Gimana rasanya tanpa Ustadz Felix? Jangan lagi. Jangan lagi, berat. Bisa sih, tadi kita bisa jalan. Bisa. Cuma terasa lebih berat dari biasanya aja. Jadi gitu, bisa sih bisa. Tapi ya kalau bisa sih jangan lagi lah. Terakhir ya. Hah? Terakhir tanpa Ustadz Felix. Kita nemu artikel tentang Feren. Nih, artikel yang mana ya tadi ya? Ini artikel tentang Feren ya. Menurut artikel dari iNews, Feren semakin dikenal publik setelah menjadi bintang tamu dalam podcast populer seperti podcast Raymond Jin. Dalam sesi tersebut, gaya komunikasinya yang lugas dan wawasan yang mendalam membuatnya mendapat banyak pujian. Wawasan mendalam? Iya, ini kayaknya yang bikin artikelnya nggak nonton Escape deh. Aku tanda tangan bukunya Ustadz Felix. Felix Chow. Aku tulis nama aku di bawah. Buku Islam ditandatangan orang Kristen ya? Udah aku tulis nama aku. Koi belum. Jangan ganggu kami ya. Maaf, jangan ganggu kami. Oke, sekarang kita bersama Mas Imam. Ya, ini Mas Imam ini ex Master Chef Jepang. Satu-satunya yang bisa bikin rendang Dia bisa bikin rendang. di Jepang. Di Jepang Oh, dia yang bisa bikin rendang. Kenapa gak buka toko rendang aja, Mas? Oh, bismillah. Cenderung sebelahan ya kalau di sini ya? Ya, Kantor polisi sama pemadam ya? polisi sama ambulan tuh pasti ada. Ini kantor polisi. Oh, ini nih ya? Kantor polisi. Merah tuh, pemadam kecamatan tuh. lah, kecamatan sini. Daging sapi mahal. Kenapa? Daging babi murah, makanya orang Jepang tuh. rata-rata Makannya makan babi. daging babi. Karena murah. Kadang aku tanya babi sama sapi enak mana gitu. Enak mana? Babi. Babi. Ya. Gitu. Ya. Masnya harus coba kapan? Iya. Turunin aku di sini aja deh, nggak apa-apa. Nanti ya udah. Gak mau mas turunin aja mas. Kalau dia minta Kita relax. Enggak. Aku nggak mungkin diculik kan kata Masnya. Enggak. tapi kan lu bisa nyulik orang jadi. Kan aku punya alamat Masnya Imam. Oh iya. Tinggal Alamatnya Mas Imam bukan alamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena masjidnya belum buka, kita mau foto-foto dulu. Koi ngapain? Nggak boleh berak di sini. Soalnya di rumah nggak keluar, kali pinggir jalan keluar. Ketemu dengan warga WNI Jepang. WNI Jepang. Gimana? Warga negara Indonesia Jepang. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, akhirnya impian dia tercapai. Pengen mualaf di Jepang. Mana?
Jongkok. Kenapa sih asal mula jongkok itu apa? Semula jongkok. Nggak, maksudnya asal mula kamu jongkok ngapain? Karena gue kan nggak bisa post kalau foto. Gue bingung kan. Foto-foto ngapain? Akhirnya gue kayak foto jongkok aja deh. Terus aneh aja gitu kan kalau tiap gue ngepost foto posenya jongkok. Terus kan pasti kan orang kan ini ngapain sih ini orang gitu. Oh, kamu tuh suka terlihat beda dari biasanya. Jika terlihat bodoh aja. Ini kita sekarang OTW sholat, tapi aku enggak ya. Allahumma la ma'arima Allahumma ajinna nar Allahumma ajinna. Gimana habis Jumatan? Gini loh. Jalan aja. Selama ini ternyata saya kurang bersyukur karena ketika saya di Indonesia Jumatan tinggal berangkat terus udah pulang seperti tidak terjadi apa-apa kan. Tapi ketika kita hidup di negara yang Islam bukan agama mayoritas, saat-saat seperti Jumatan, guyup bersama saudara satu Indonesia itu menjadi sangat spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertama kalinya saya sholat Jumat di Yokohama. Kita aja mau nyari halalnya aja susah tuh, makanan halalnya harus ngelihat bahannya nggak ngerti segala macam. Bagaimana menjadi baik-baik saja di dunia yang tidak baik-baik saja gitu. Jadi caranya orang kaya tuh ternyata benang merahnya untuk konsisten. Nah, terus ada satu statement, ini kalau salah tolong koreksi ya Ustaz Koy. Istiqomah itu melebihi 1000 karomah ya maksudnya. Hari ini kita sama Kanagawa International Foundation. I'm here with Azusa and I'm here with Junko. Miss Junko. What you do at Kanagawa International Foundation? Okay. We are Kanagawa International Foundation, and I don't know if you're familiar with Kanagawa Prefecture. It's a prefecture right next to Tokyo, and we have 300,000 foreigners living in Kanagawa. Oh, 300,000 foreigners there. And 10,000 Indonesians. 10,000 Indonesia. Okay. And the number of foreigners is increasing. So our job is to try to support foreign residents who might have difficulty with languages, cultures, or religions. So we try to cover different fields to make the life easier for foreign residents. That's interesting because most foreigners, when they go to the country, they have to figure themselves out, right? Why do you build this? How did the initial story start? Well, we've been doing our project for a long time. We were founded back in 1977, and since then we had people coming from different countries and regions. So our job is to make sure that they're informed and have access to information and support if necessary. Okay, for example, let's say the 10,000 of Indonesians living there. Let's say they go to Kanagawa and then they reach a call or they go to your office. Yes, we have this multilingual support center, and we work, she's one of the staff members, and we have the people who speak 11 different languages, and they can call us, or we also receive consultations by emails or SNS. Yeah, I saw one of the brochure is where is it? Yeah, the littering and then about the culture. What's the process of someone assimilating to the culture in Japan? It's still very difficult. That not only us, but for example, if you come from a foreign country, you have to do the registration at the city hall, and the city hall also provides information in different languages about how to dispose of the garbage or how to respect the rules but it's not enough, so we have to keep working. Oh, it's even in bahasa ya, cara evakuasi ketika terjadi bencana alam. I see. Or earthquake. Well, you do have earthquake, but there are some countries where they don't have any earthquakes. So just to try to inform that what it is like to have an earthquake. I see. Okay. And between all the things that you do in the foundation, what is the hardest thing that you have ever encountered? Maybe with the 10,000 Indonesians in Japan? Well, information. We try to focus on some important issues. So I can list up two. One is child raising. Foreigners coming to Japan and work. Yeah. If you're working in Japan, you just spend your time at home or work, and that's quite simple. But
once you are expecting a baby, there's so many things you have to do. You have to go to the city hall to register the pregnancy, or you have to go to the hospital for regular checkup, which is like 14 times. And after the birth, you have to, register the baby at the city hall and also at the immigration, and so many bureaucratic things you have to go through. Yeah. And that's, totally different from just, spending the time working in Japan and becoming a parent. So we try to inform that first 6 years of life is very important. So, try to get all the information needed, and also if you are in doubt, you just there are always someone who you can rely on for information or consultation. I see. So up until when they enter elementary school, we hope that parents are well informed to be able to lead the safe life in Japan. It's really nice. I think having like this one specific foundation where the goal is to make sure that it blends well, right? The foreigner and the Japanese people. I think Indonesia would benefit a lot if we have all of those for different changes. And I think the final question is, what's success to you look like with this foundation? Well, but it's the future of Japan. The future of Japan. There are people who are very racist and anti-migrants, but we don't have Japanese babies and children anymore. It's the numbers dropping. So we have to have people like from Indonesia who are young and enthusiastic and talented, who can come and help our country survive. So in the This is future. in a way trying to save Japan as a country as a whole, the population also. Yeah, and Arigatou gozaimasu. Yang namanya hidup nggak selalu harus kita dapat yang kita mau. Dan aku belajar itu. Sukoshi Jutsu bagiku ketika kejadian-kejadian ini adalah berusaha memang untuk bertumbuh dengan cara sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit belajar yang aku nggak tahu, sedikit demi sedikit menjalani yang aku nggak nyaman, sedikit demi sedikit untuk istiqomah pada tujuanku. Karena seperti kata guruku, al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Sesungguhnya keistiqomahan itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Di Jepang yang kerasa banget itu satu, adab dari masyarakatnya. Terus seberapa mereka percaya sama sistem kenegaraan ini. Itu yang gue rasain, kontras banget sama Indonesia. Gue kagum sama perjuangannya Yusuke sih. Iya, Yusuf itu. Tahun sendirian tiap hari dia teriak-teriak di situ sampai suaranya serak banget kan. Gak tau dulunya serak-serak itu apa enggak ya. Cuma gue aja ikut sekali nih serak sampai sekarang. Oke guys, kita sekarang bersama Yusha. Yusha itu adalah salah satu penyanyi di Jepang, dan dia adalah warga asli Jepang yang mualaf selama 8 tahun. Dan maaf gue tambahin, bukan penyanyi biasa, penyanyi sholawat. Oh ya? Iya. Oh, aku baru tahu kalau penyanyi sholawat. Pakai bahasa The Arab. only one in Japan. The only one in Japan. The only one in Japan yang penyanyi sholawat. Penyanyi salawat itu apa? Iya itu aku mau nanya. Itu pakai bahasa Arab. Oke, then you. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga bahasa Jepang. Wow. Why did you convert? What's the story behind it? Yeah. So I was, backpacker. So I bring my guitar and I traveled around 20 countries. Then I saw some real Muslim. In Japan, some media tell Islam is like kind of Extremist. extremist, terrorism, 9/11. So our understanding for Islam is very negative. Yeah. But in my travel, I saw the realize. I met very good Muslims, and in Morocco, I was in Morocco. I heard the Quran reading in a taxi. That time I didn't know that was Quran, so I asked the driver, "What is this beautiful music?" So In taxi in Morocco. yeah, in taxi Morocco, I saw this is music. So driver said, "This is not music; it's the reciting Quran." That time, something touched my heart. Then I tried to study Islam in translation into Japanese. I start
reading Quran. Then I found that Islam is real God. Allah is only one. Alhamdulillah. So you learn by Do you agree, Farhan? Allah is... So you learn by yourself? Yeah, I'm by myself, and sometimes I learn from some Japanese imam. So, are there any differences after you convert to Islam in your life? Is it Oh, harder yeah, or yeah, yeah. something like that? Your friend friend in Japan say, why you convert? yeah. So, my friend, yes, some of my friends, they scared, afraid, and they leave from me. But some close my friend, they leave. They stay with me. And they accept my choice. They accept, and my parents also they accept me. Then now, Alhamdulillah, my mother and my father also converted to Islam. Whoa! Because of you Yeah, kind of. and Allah, because Because of of because Allah and through you, Syekh. ternyata jadi muslim di Jepang itu nggak semudah itu. Beliau sudah ditinggalkan beberapa temannya ya. Dan akhirnya teman-teman yang benar-benar support dia juga sekarang nggak terlalu banyak. Tapi dia tetap punya iman yang kuat selama 8 tahun menjadi muslim di Jepang. Okay, you want to add? After here, can I sing Sarawat? Oh, of course, sure. You can sing. Yeah. Now? Yeah. Okay. Go. Ini traditional Indonesian Sarawat, nama Sarawat Badal, Oh, versi Jepang. yeah. That's cool. Let's go. Bismillah. Shuku fuku o heian o Allah no shito yogensha sama ni Shuku fuku o heian o愛されたムハンマド様 Just Beautiful. Guys Oh my God. follow Alhamdulillah. Instagram. Yes. What's your Instagram? His Instagram. Instagram name Yusha Channel Okay. Channel. and .jp. .jp. Hari ini kita mau ke Asakusa, mau ke Ueno, ke Tokyo, keliling-keliling. Oh iya. Ini tour guide kita hari ini namanya Mbak Sarah, dia masih single. Oke, sama istrinya Koi. Tapi dia bisa lihat setan ya, Mbak ya? Itu Sarah mana tuh? Sarah Wijayanto. Jadi guys, karena di Jepang nih sulit banget cari makanan halal, kita bawa Xiaomi kemana-mana. Kita bikin orang Jepang ketagihan cuanki dengan Xiaomi. Teman-temanku, buat Raymond, buat Koi, buat Farhan, have fun. Mudah-mudahan semua ini, acara ini bukan hanya kita niatkan untuk bisa sharing kepada orang, tapi lebih banyak untuk mengambil pengalaman dari semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi flight Jalan lagi. dan kita langsung bisa laporin nanti di bandara kita perlu jalan lagi. Ya. Ustadz Felix katanya udah janji mau jemput. Di sana kita jalan lagi sebelum kita masuk mobil. Pas turun dari mobil kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Jalan lagi. Terus nanti Bahkan di mobil ke tempat tujuan juga kan dibilangnya jalan. ya jalan. Benar. Berarti kita jalan lagi juga. Jalan lagi juga. Turun bandara kita. Jalan lagi. Jalan lagi. Kita mau tidur karena besok pagi kita udah mau balik ke Jakarta. Hai, terima kasih. Nah, udah pada mau balik hari ini. Last day in Japan. Bye-bye Japan. Tugasnya udah beres atau belum? Udah aman.